Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Popida Hernanda, NIM 19 203065. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi dari kelompok 8, yaitu resiko sumber daya manusia. Yang pertama, konsep dasar manajemen resiko. Resiko dapat dikatakan merupakan akibat atau penyimpangan realisasi dan rencana yang mungkin terjadi secara tak terduga. Walaupun suatu kegiatan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana itu. Tujuan risk management dalam perusahaan diantaranya adalah yang pertama, melindungi perusahaan, kedua, membantu pembuatan kerangka kerja, ketiga, mendorong manajemen agar proaktif, dan yang keempat, sebagai peringatan untuk berhati-hati. Ruang lingkup manajemen risiko. Komponen pertama proses manajemen risiko yaitu penetapan ruang lingkup risiko. Penetapan ruang lingkup sangat perlu dilakukan karena akan memberikan batasan level atau tingkat pelaksanaan manajemen risiko pada suatu organisasi. Manajemen risiko adalah bagian dari tata kelola dan harus terintegrasi di dalam proses organisasi. Penerapan manajemen risiko memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak, serta keterlibatan aktif dari semua anggota organisasi. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan ruang lingkup manajemen risiko antara lain yaitu tujuan apa saja yang harus dibuat, hasil yang diharapkan dari suatu proses manajemen risiko, waktu, lokasi, hal-hal spesifik dan pengecualian, alat dan teknik pengendalian risiko, sumber daya yang diperlukan, tanggung jawab dan pendokumentasian, dan yang terakhir keterkaitan dengan program atau proyek lain. Selanjutnya, risiko sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu perusahaan harusnya memiliki semangat kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Kemampuan yang dimiliki oleh manusia dapat mempengaruhi sikap maupun perilaku manusia untuk mencapai tujuan hidup, baik individu atau bersama. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting yang dimiliki oleh suatu perusahaan, sehingga aset penting tersebut harus diperhatikan agar mampu memberikan kinerja yang baik sesuai dengan keinginan perusahaan. Resiko yang dirasakan oleh perusahaan jika kinerja sumber daya manusia turun adalah: yang pertama, sumber daya manusia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan; yang kedua, menurunnya kualitas kerja sumber daya manusia; yang ketiga, tingkat absensi kerja yang tinggi; dan yang keempat, sering terjadi kecelakaan kerja. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi kinerja sumber daya manusia. Yang pertama, tidak mendapat penghargaan yang layak atas apa yang telah dikerjakan. Setiap karyawan tentunya ingin mendapatkan penghargaan yang layak setelah mereka melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Penghargaan yang dapat diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk apresiasi kepada karyawannya yaitu bonus finansial maupun non-finansial. Yang kedua, tekanan kerja yang terlalu tinggi. Tekanan kerja biasanya dilakukan oleh pihak manajer sebagai langkah untuk mencapai target yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, gaji dan tunjangan yang tidak naik atau sering terlambat. Kompensasi menjadi hal yang sangat sensitif bagi sumber daya manusia di perusahaan. Tuntutan kebutuhan menjadi salah satu faktor mengapa mereka sangat mengharapkan kompensasi yang diberikan setelah mereka melakukan suatu pekerjaan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.